Hai teman-teman Hobi Kicau, ketemu lagi dengan saya di channel Hobi Kicau. Kali ini saya akan membagikan pengalaman masalah merawat kapas tembak. Udah lama ya saya nggak upload. Oke, pengalaman kali ini yang akan saya bagikan adalah banyak sekali tentunya dari teman-teman yang mempunyai rawatan momongan kapas tembak, tapi kapas tembaknya nggak bunyi kan gitu. Jadi kalau bagi yang belum memiliki pengalaman sebelumnya merawat kapas tembak tentu bingung bagaimana ini burungnya kok nggak bunyi, udah diberikan seperti ini, udah sekian lama nggak bunyi-bunyi kan begitu. Oke, jadi sekarang kita akan mencoba menganalisa dulu apa penyebab burung ini nggak bunyi kan seperti itu. Kalau menurut saya ada tiga faktor. Yang pertama, terganggunya kesehatan. Kesehatan itu kalau menurut saya terbagi ada tiga: pemberian pakan yang nggak tepat, pemberian extra fooding, dan juga perawatan masalah mandi dan jemur. Itu yang pertama faktornya. Jadi untuk masalah kesehatan dari burung kapas tembak adalah tidak teratur memberikan pakannya, buah-buahan. Nah, yang pertama, buah-buahannya itu yang kita berikan monoton. Dan yang kedua, penyebabnya juga buah-buahan itu telat kita gantinya. Jadi buah-buahan itu udah membusung, nggak kita ganti-ganti, jadi burungnya jadi malas makan, jadi kurus, busung lapar kan begitu. Lantas yang kedua, pemberian extra fooding. Mungkin teman-teman ada kapas tembaknya yang tidak diberikan extra fooding, atau mungkin extra foodingnya eh, kurang, atau mungkin berlebih seperti itu. Jadi itu menjadi penyebab burungnya nggak bunyi, kapas tembaknya nggak bunyi. Itu yang kedua dari kesehatan. Dan yang ketiga dari kesehatan adalah pemberian mandi dan jemur. Yang pertama itu yang saya sarankan, yang saya pastikan adalah pasti teman-teman memberikan perawatan itu tidak konsisten. Mandi dan jemurnya tidak konsisten. Jadi burungnya itu bingung gitu kan. Kadang diberikan mandi, kadang diberikan jemur, kadang nggak dikasih mandi, kadang nggak dikasih jemur kan seperti itu. Jadi konsisten memberikan. Kalau untuk amannya, berikan aja berbarengan. Setelah jemur mungkin mandi, atau setelah mandi mungkin jemur, kan begitu. Nanti kelihatan burungnya cocoknya di mana, mau mandi duluan atau mau jemur duluan, seperti itu. Jadi pemberian pakan yang bervariasi, tepat waktu, tidak busuk gitu kan. Terus pemberian extra fooding dan pemberian mandi dan jemur. Itu tuh dari yang kesehatan. Faktor yang kedua adalah biasanya dari masalah birahi dan emosi. Yang kedua ini berhubungan dengan nomor satu. Jadi dengan tidak konsistennya pemberian makan dan extra fooding dan juga mandi dan jemur, tidak stabilnya emosi dan birahi. Jadi pemberian extra fooding atau pemberian makan yang tidak konsisten membuat emosi dan birahi tidak stabil. Berlebih emosi tidak membuat burung tidak bunyi. Berlebih birahi membuat burung tidak bunyi. Pokoknya gejalanya itu macam-macam. Intinya burungnya nggak bunyi, nggak sesuai dengan apa yang kita mau, kan seperti itu. Saran saya ya pemberian makan, pemberian extra fooding, pemberian mandi dan jemur teratur, ya pasti birahi dan emosi juga akan stabil. Itu faktor yang kedua. Untuk faktor yang ketiga adalah eh, masalah masalah mendasar, yaitu masalah mentalnya. Masalah mental sebenarnya bisa kita ubah. Jadi kalau kapas tembak itu nyaris mirip dengan kacer. Mentalnya itu sangat penting dengan menjaga kondisi lingkungan di sekitarnya. Contohnya burung ini harus sendiri, harus diisolasi, nggak boleh dengar suara burung lain, atau mungkin yang paling penting nggak boleh dengar suara kapas tembak lain, seperti itu. Jadi burung ini harus menyendiri, mungkin diberikan suara bising, diletakkan di ruangan yang sejuk, yang dingin kan seperti itu untuk memulihkan mentalnya. Karena apa? Saya punya pengalaman 2 kali merawat kapas tembak lebih dari 1 ekor, dan memang dari buat saja 2 ekor, 2 ekor itu salah satunya pasti kalah. Itu yang saya alami, sering saya alami seperti itu. Apalagi lebih dari 2 ekor kan seperti itu. Jadi menurut saya mental dari kapas tembak sangat penting untuk kita jaga, terutama burung kapas tembak yang memang khususkan untuk buat kita lomba kan begitu. Kalau untuk di rumah ya oke, asal bunyi aja udah senang kan begitu. Tapi yang paling penting untuk lomba, burung itu mentalnya harus dijaga. Usahakan nggak lebih dari satu, karena kalau lebih dari satu menurut saya, pengalaman saya itu tetap kalah salah satu, seperti itu. Yang dominan itu yang menang, seperti itu. Apalagi didukung dengan perawatan makan extra fooding, mandi yang nggak teratur, tambah hancur burungnya, tambah rusak. Oke,
Jadi yang ketiga solusinya adalah untuk mengisolasikan selama dia pemulihan untuk menggacorkan. Mudah-mudahan dia bisa buka ekor. Oke, saya rasa cukup sekian tips analisa burung kapas tembak yang nggak bunyi dan solusinya. Oke. Dan untuk teman-teman yang memiliki pengalaman yang sama, mungkin penjelasan saya tadi kurang jelas, silahkan komen di kolom komentar ya kan. Siapa tahu saya bisa jawab juga. Dan untuk teman-teman yang mungkin memiliki masalah lain tentang kapas tembaknya, akan saya coba bahas lah, saya kupas satu persatu di video selanjutnya. Oke, saya rasa cukup sekian, sampai jumpa.